jalan lintas tengah Sumatera di Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, putus akibat terendam banjir. Ketinggian air bahkan mencapai 1 meter di beberapa titik. Antrean warga penerima bantuan langsung tunai terjadi di sejumlah daerah. Warga rela datang sejak pagi hari, bahkan sebelum loket pengambilan BLT dibuka. Jadi salah satu penyebab kemacetan dan berdiri di sepanjang bantaran kali, puluhan bangunan semi permanen di Jalan Raya Citayam, Depok, Jawa Barat dibongkar petugas Satpol PP. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 informasi utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Desi 15. Kita jalan Indonesia Update selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Diduga terkendala pemasangan regulator, gas 12 kg meledak hingga menghancurkan sebuah rumah makan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ledakan gas ini juga membuat 4 orang terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Rumah makan 3 lantai di Jalan Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara ini rusak parah usai terjadi ledakan gas Rabu pagi. Kencangnya ledakan membuat serpihan kaca dan material lainnya terhempas hingga ke ruas jalan. Akibat ledakan, 4 warga terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Ledakan gas ini diduga terjadi akibat terjadi kendala pada saat pemasangan selang regulator gas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dan antisipasi api kembali menyala akibat kebocoran gas. Kasus ini kini ditangani Polsek Kelapa Gading dan Polres Jakarta Utara. Kejadian sini, saya lagi posisi di jaga sana, tiba-tiba meledak gas, pecang banget gasnya, sampai yang tukang masak ini mental, langsung mental. Kagetan juga langsung. Berapa orang itu, Pak? 4 orang yang luka-luka, 4 orang. Bahwa telah terjadi kebakaran dan informasi yang kita dapat dari Ibu Pipit selaku koki daripada restoran tersebut itu terjadi ledakan gas, Pak. Laporan yang membuat beberapa bangunan plafon dan kaca pecah ya, baik itu di lantai 1 dan 2 dan terjadi juga pecahan di lantai 3, Pak. Saudara, personil TNI Polri mengerahkan 2 alat berat untuk membuka akses jalan di Tapanuli Selatan yang tertimbun material longsor menuju Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akibat tanah longsor, arus lalu lintas dari arah Medan menuju Tapanuli Selatan dan dari arah Sibolga menuju Tapanuli Selatan lumpuh total. Enggak tahan, enggak tahan dia. Dengan mengerahkan alat berat, personil TNI dan Polri membersihkan material longsor yang menimbun ruas jalan lintas Sumatera di Desa Aik Nabara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ada beberapa ruas jalan di Tapanuli Selatan yang tertutup longsor hingga mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh total. Di antaranya, ruas jalan dari arah Medan menuju Tapanuli Selatan dan dari kota Sibolga menuju arah Tapanuli Selatan. Masyarakat yang hendak melintas dari arah Medan agar mencari alternatif melalui Kabupaten Asahan. Akses jalan lintas tengah Sumatera di Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara putus akibat terendam banjir.
Ketinggian air bahkan mencapai 1 meter di beberapa titik. Akibatnya, kendaraan dari dua arah tidak bisa melintasi kawasan ini, saudara. Para pengendara terpaksa mengantre sambil menunggu air surut. Menurut pengemudi, jalan tak bisa dilalui sejak Selasa malam. Lama antri di sini, Bang? Udah 24 jam. 24 jam? Ya. Abang dari mana mau kemana ini, Bang? Aku dari Sumbar mau ke Tanjung Balai. Mau ke Tanjung Balai. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan, Bang? Hanya menunggu aja ya? Menunggu lah. Iya. Nggak ada alternatif lain. Ya. Tapi udah ada nggak tanda-tanda surutnya, Bang? Sampai sekarang? Belum, masih naik kalau. Kak, unahan kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Terlihat banyak material kayu terbawa luapan sungai Aek Garoga menyapu permukiman warga. Warga bilang akibat banjir bandang, harta benda hilang tersapu banjir. Diduga 4 orang hilang akibat terseret luapan sungai Aek Garoga. Untuk mengetahui penanganan pasca banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Utara, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Bahari. Emir, bagaimana proses evakuasi warga pasca terjangan banjir dan longsor ini? Apakah masih ada lokasi yang terisolasi? Unahan kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Membersihkan material longsor sehingga nantinya dapat kembali dilewati oleh pengguna jalan. Ya saudara, beberapa lokasi jalan yang tertimbun tanah longsor mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Medan menuju Tapanuli Selatan dan dari arah Sibolga menuju Tapanuli Selatan putus total, sehingga diimbau kepada para pengguna jalan yang akan melintasi jalan tersebut untuk memilih jalur alternatif melalui Kabupaten Asahan. Dan selanjutnya saudara, luapan sungai Batang Angkola yang terjadi mengakibatkan jalan lintas tengah Sumatera mengalami putus total. Luapan sungai Angkola yang tepat berada di pinggir jalan mengakibatkan jalan lintas tersebut tergenang banjir sedalam 1 meter, sehingga kendaraan yang ingin melintas tidak dapat melalui jalan tersebut dan pada akhirnya mengakibatkan kemacetan yang panjang. Untuk korban jiwa sendiri saudara, dari peristiwa longsor dan juga banjir bandang yang terjadi di Tapanuli Selatan setidaknya merenggut korban jiwa sebanyak 8 orang dan 58 orang mengalami luka-luka serta ribuan orang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain di Tapanuli Selatan, saudara, duka juga terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah akibat longsor yang terjadi Selasa pagi kemarin. 4 orang dari satu keluarga tewas akibat rumah mereka diterjang oleh material longsor. Dan saat ini Desi dan juga saudara, BPBD setempat telah mendirikan posko-posko pengungsian dan mulai mendistribusikan bantuan berupa bahan makanan pokok yang nantinya dapat dikonsumsi oleh para pengungsi. Dan juga saudara, selain di Tapanuli Selatan dan juga di Tapanuli Tengah, di Sibolga, kota Sibolga saudara, banjir menerjang beberapa kecamatan yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur dan rumah warga dan menyeret kendaraan. Sementara di Tapanuli Utara saudara, banjir bandang mengakibatkan puluhan rumah terdampak dan 2 jembatan mengalami putus atau rusak akibat banjir bandang yang terjadi. Sementara di Mandailing Natal saudara, banjir bandang mengakibatkan ratusan kepala keluarga harus mengungsi dan mencari tempat yang lebih aman di sini. Baik, terima kasih Emir Syahpurba dan juru kamera Bahari melaporkan langsung dari Sumatera Utara. Dan saudara, informasi selanjutnya akan kita hadirkan saat usai jeda.
Antrean warga penerima bantuan langsung tunai terjadi di sejumlah daerah. Warga rela datang sejak pagi hari, bahkan sebelum loket pengambilan BLT dibuka. Saudara, puluhan bangunan semi permanen di sepanjang bantaran Kali Cabang Timur, Citayam, Depok, Jawa Barat dibongkar Satpol PP. Pembongkaran dilakukan karena bangunan-bangunan tadi menjadi salah satu penyebab kemacetan. Menggunakan alat berat, total 92 bangunan semi permanen di sepanjang Jalan Raya Citayam dibongkar petugas Satpol PP Kota Depok. Selain berdiri di bantaran Kali Cabang Timur, bangunan-bangunan ini juga menyebabkan kemacetan, saudara. Tidak ada perlawanan dari para pemilik bangunan yang sebagian besar merupakan pedagang kaki lima. Rencananya, lahan akan digunakan untuk pelebaran jalan dan ruang terbuka hijau. Ini digunakan untuk pedagang nih, makanya kita keruk. Nanti dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup ya Pak Lurah ya, dengan izin Pak Kasat, kami menghimbau masyarakat. Alhamdulillah udah membongkar sendiri sebagian besar ya. Totalnya ada 92 bangunan yang permanen dan non permanen. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, lancar, kondusif dan aman, Mas. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Ratusan warga berdesakan di depan pintu masuk kantor pos Kramat Jati untuk mendapatkan bantuan langsung tunai. Mereka rela mengantre sejak pagi untuk mendapatkan BLT kisaran sebesar Rp900.000. Warga yang sebagian besar ibu-ibu dan lansia berdesakan menunggu giliran pemberian BLT. Kantor Pos Kramat Jati membuka pemberian BLT untuk 6 RW yang dimulai dari RW 1 hingga 6 di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Antrean terjadi karena tidak adanya pembagian waktu pengambilan. Kantor pos harus dibantu petugas Satpol PP dan PPSU untuk menjaga warga tidak berdesakan. Mulai dari jam 9 sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini lagi nungguin BLT berarti ya? Iya, BLT ya. Betul. Apa yang bikin membludak ini gimana Pak antreannya Pak? Jamnya nggak jelas katanya. Jamnya nggak dikasih tahu jam berapa. Antrean warga demi mendapatkan BLT juga terlihat di depan kantor pos cabang Babelan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebagian warga bahkan rela datang sejak pagi hari agar bisa mendapat antrean lebih awal. Membludaknya jumlah penerima manfaat yang datang bahkan sempat membuat petugas kewalahan untuk mengatur antrean. Pihak kantor pos pun melakukan jadwal pengambilan BLT, yaitu 1 hari 1 kelurahan. Warga penerima BLT Kesra mengaku senang bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Bantuan ini, saudara, rencananya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Cuman kalau ngambil sendiri KTP asli. KTP asli ya, harus orangnya yang datang ya? Harus, tapi mewakilin bisa. Ini dapatnya berapa tadi? 900. Ini BLT pertama atau sebelumnya sudah pernah dapat juga? Baru pertama kali ya? Gimana? Seneng nggak tuh? Seneng ya? Nanti mau dibuat apa ininya uangnya? Ya buat kebutuhan. Kebutuhan sehari-hari ya? Saudara, sebanyak 240.156 tiket kereta api telah disiapkan selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Hingga saat ini, PT KAI Daop 2 Bandung sudah menjual 39.000 lebih tiket perjalanan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Meski momen Natal dan Tahun Baru masih lama, PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung sudah membuka penjualan tiket, saudara. Demi kelancaran dan keselamatan perjalanan kereta api, PT KAI juga menyiapkan 283 petugas di 53 titik rawan bencana di wilayah Daop 2 Bandung. Kereta khusus juga disiagakan untuk menangani potensi bencana yang terjadi di jalur rawan. Diprediksi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada tanggal 27 hingga 28 Desember mendatang. Mayoritas tiket yang sudah terjual yakni keberangkatan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk tujuan yang Jawa Tengah dan Jawa Timur memang masih cukup banyak tersedia. Tapi memang kita tahu bahwa pembelian tiket masih berlanjut, masih terus berjalan, dan memang masyarakat saat ini kita lihat trennya beberapa hari belakangan ini mereka mulai banyak hunting tiket untuk perjalanan pada Natal Tahun Baru. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Palembang, Sumatera Selatan menyebabkan sebagian atap pasar 16 Ilir ambruk. Reruntuhan atap menimpa lapak pedagang dan menutupi sebagian akses jalan masuk ke dalam pasar. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara. Penertiban PKL Pasar Minggu di Bengkulu berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat petugas berupaya menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di area badan jalan Pasar Minggu, Kota Bengkulu. Aksi saling dorong tak terhindarkan antara petugas dan pedagang yang menolak ditertibkan. Penertiban dilakukan setelah mengimbau pedagang pindah ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah. Pedagang menolak direlokasi ke tempat yang telah disiapkan karena dinilai terlalu sepi dan meminta diadakan dialog terkait lokasi pemindahan. Diduga akibat korsleting pada bagian lampu yang dimodifikasi, sebuah mobil di Surabaya, Jawa Timur terbakar. Api muncul dari bagian mesin mobil, semakin membesar saat pengemudi membuka kap mobil. Kobaran api menghanguskan bagian depan mobil. Kebakaran membuat pengendara lain memilih berhenti atau putar balik. Api baru bisa dipadamkan setelah 20 menit proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Banjir masih merendam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Padang, Sumatera Barat. Tim SAR gabungan mengevakuasi sejumlah warga dengan menggunakan perahu karet, terutama lansia, wanita, dan anak-anak. Lebih dari 60 kepala keluarga terdampak banjir yang terjadi sejak Selasa pagi. Selain untuk evakuasi, perahu karet juga digunakan untuk menyisir titik-titik terparah banjir di kawasan ini. Kita ke informasi lainnya, saudara. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Palembang, Sumatera Selatan menyebabkan sebagian atap pasar 16 Ilir ambruk. Reruntuhan atap menimpa lapak pedagang dan menutupi sebagian akses jalan masuk ke dalam pasar. Ambruknya atap pasar diduga karena bahan material yang tidak kuat menahan guyuran hujan lebat dan tiupan angin kencang. Lapak yang dipenuhi reruntuhan atap membuat aktivitas jual beli pun terhambat. Para pedagang berharap material yang berserakan dapat dibersihkan agar akses masuk dapat kembali digunakan. Perbaikan juga harus segera dilakukan agar aktivitas perdagangan dapat kembali normal. Bisa dibuka. Oh, tadi pas mau buka nggak bisa dibuka? Yang ini nggak bisa dibuka sama sekali. Kalau ini kan mendingan bisa dibuka. Oh, ketutup apa, Bu? Nggak bisa buka? Itu besi yang di atas ini. Kadang-kadang udah 200, kadang 300. Nah, kalau ini, kejadian ini? Kejadian ini baru dapat 200 dari siang ke siang ini. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Indonesia Update kali ini. Saya Desi Fiftina. Pamit, terima kasih. Sampai jumpa.